Lintas Banwas Pekan kembali ke hadapan Anda. Hari Ibu ke-95 tahun 2023 kembali diperingati pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Dari seluruh organisasi perempuan Kalimantan Selatan. Peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3A KB Provinsi Kalsel berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Kamis 14 Desember. Peringatan Hari Ibu yang dikemas secara sederhana ini mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya tim penggerak PKK se-Kalimantan Selatan, organisasi perempuan, dan Ketua DPRD Kalsel. Kepala DP3AKB Prop Kalsel Adi Santoso menyatakan kegiatan ini merupakan puncak peringatan Hari Ibu ke-95 karena sebelumnya telah dilakukan serangkaian kegiatan seperti ziarah ke makam pahlawan, penyerahan bantuan kepada lansia, serta seminar Hari Ibu. Tidak hanya itu, DP3AKB juga melakukan MOU dengan Pengadilan Agama untuk mendukung perlindungan hak-hak anak, khususnya terkait pencegahan pernikahan usia anak. Rangkaian kegiatan Hari Ibu sudah kita mulai kemarin pada tanggal 12 Desember 2023, dimulai dengan ziarah ke makam pahlawan. Ini rencana dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial berbagi untuk keluarga-keluarga rentan di Kalimantan Selatan, dukungan bantuan paket sembako dari seluruh organisasi perempuan di Kalimantan Selatan. Gubernur menandatangani MOU terkait dengan kerjasama untuk mendukung pemenuhan hak-hak terhadap anak, kemudian upaya perlindungan terhadap anak, kemudian utamanya adalah pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Kalsel diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Setda Prop Kalsel Husnul Khotimah menyatakan peringatan Hari Ibu sesungguhnya adalah penghargaan bagi semua perempuan di Indonesia atas peran dan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, melalui momentum ini peran ibu sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Dan menghargai kontribusi yang signifikan yang diberikan oleh perempuan dalam memajukan negara ini. Perempuan di Indonesia telah mengambil peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Mereka adalah pilar utama dalam membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada tim penggerak PKK di 13 kabupaten kota atas prestasi penguatan kualitas keluarga terbaik. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, mobil pick-up dan truk pengangkut kayu bakar dan bambu untuk keperluan dapur umum mulai berdatangan di Martapura jelang Haul ke-19 Abah Guru Sekumpul. Tak hanya itu, kayu bakar yang diangkut menggunakan lanting atau rakit bambu juga sudah berdatangan melalui jalur sungai. Sejumlah mobil pick-up dan truk yang mengangkut kayu bakar dari relawan berbagai daerah di Kalimantan Selatan mulai ramai berdatangan di Martapura. Sebagian juga sudah sampai di Posko Induk Emergency Banjar Respon (IBR) di kawasan Jalan Sintuk, Kelurahan Keraton, Martapura. Kayu bakar dan bambu ini diangkut menggunakan transportasi darat, diantaranya berasal dari Tanah Laut, Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, serta Balangan. Sedangkan kayu bakar yang diangkut menggunakan rakit bambu atau lanting dan ditarik menggunakan klotok melalui jalur sungai berasal dari Tapin. Ketua relawan EBR Sa'dudin menyatakan sesampainya di Posko Induk, kayu bakar tersebut disuplai ke dapur umum untuk keperluan memasak konsumsi Haul Abah Guru Sekumpul. Ada yang dari Loksado, ada kemarin itu 25 truk
datang nih dari Jejangkit, pickup kayu bakar itu sekitar 10 unitan. Yang dari Plehari juga kurang lebih 30 unit. Dari Mali-Mali, Karangintan sama Landasan Ulin juga ada jalur sungai juga itu. Dari Margasari kah itu? Iya. Untuk kayu bakar ngirim persiapan Haula Baguru. Jadi tekniknya setelah sampai di markas relawan EBR, kemungkinan checkpoint dulu nih, lihat data-data yang memerlukan. Jadi kita langsung supply ke dapur-dapur yang memerlukan kayu bakar ataupun paring atau bambu. Jadi nggak langsung tumpah di sini, mereka istirahat sejenak, checkpoint kan, makan, minum. Setelah itu baru kita supply ke dapur-dapur biar tidak ada penumpuk. Ditambahkannya, jumlah kayu bakar dari relawan untuk membantu haul tahun ini lebih banyak bila dibandingkan tahun sebelumnya. Relawan emergensi Banjar Respon yang saat ini berjumlah sekitar 150 orang siap membantu kegiatan pelaksanaan haul ke-19 Abah Guru Sekumpul yang rencananya akan digelar pertengahan Januari mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Geopark Meratus yang kini sedang berproses menuju UNESCO Global Geopark semakin gencar dipromosikan ke masyarakat luas, termasuk oleh kalangan awak media yang coba mengeksplor beberapa situs Geopark Meratus bertajuk Pes Goes to Meratus Geopark. Sejak ditetapkan menjadi Geopark Meratus Nasional pada tahun 2018 lalu, kini Geopark Meratus gencar dipromosikan untuk bisa menjadi UNESCO Global Geopark. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah provinsi, termasuk mengeksplor beberapa situs Geopark Meratus bersama awak media bertajuk Pers Gusto Meratus Geopark. Beberapa situs di bagian barat Kalsel yang sempat dikunjungi dan cukup menarik sebagai destinasi wisata, yakni Pasar Terapung Lok Baintan di Kabupaten Banjar. Proses jual beli di atas air itu masuk dalam situs Geopark Meratus lantaran merupakan budaya yang mempunyai sejarah panjang, yakni sejak zaman Kerajaan Banjar. Begitu juga dengan Sungai Martapura yang terbentuk akibat kejadian bumi yang pada pengangkatan Pegunungan Meratus sekitar jutaan tahun yang lalu. Pegunungan Meratus itu terbentuk dari adanya kejadian bumi 200 juta yang tahun lalu, pertemuan dua benua. Lalu terbentuklah sungai ini sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Aliran sungai ini berasal dari Pegunungan Meratus seperti itu. Makanya Geopark itu tidak melulu harus ada gunungnya, batunya, tapi yang penting ada sejarah kebumiannya. Selain Pasar Terapung, situs yang tak kalah menarik yakni Museum Wasaka di kawasan Jalan Banua Anyar, Kota Banjarmasin. Bangunan bergaya khas rumah Banjar tersebut banyak menyimpan benda-benda bersejarah dan salah satunya adalah peninggalan Brigjen Haji Hasan Basri berupa senjata dan baju militer. Situs Geopark Meratus lainnya yakni Galeri Terapung Sasirangan dan Kampung Tradisional Sasirangan di Sungai Jingah. Hal ini tak terlepas dari kebudayaan yang menjadi ciri khas warga Banjar yang mampu bertahan sebagai penopang perekonomian. Selanjutnya proses pembuatan kapal tradisional Pulau Sewangi atau dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Jukung di Kabupaten Baritokuala. Bahkan pembuatan jukung atau perahu dari berbagai macam bentuk dan ukuran ini dijalani secara turun-temurun. Bahkan sekitar 70% warganya menekuni pembuatan jukung. Selanjutnya situs Geopark Meratus lainnya yang masih berada di wilayah Kabupaten Baritokuala yakni Pulau Curiak. Pulau ini dikelola dan dikembangkan oleh tim Sahabat Bekantan Indonesia sebagai sektor wisata pengembangbiakan hewan endemik Kalimantan Selatan sekaligus melakukan program restorasi mangrove rambai sebagai makanan bekantan. Itulah beberapa situs Geopark Meratus di bagian barat Kalsel yang kini bakal terus dikembangkan dan dibenahi oleh pemerintah provinsi dan Badan Pengelola Geopark Meratus guna mendukung percepatan menjadi UNESCO Global Geopark. Bagaimana filosofi Geopark Meratus sampai logonya, kemudian rute-rutenya, kemudian
bagaimana upaya pemerintah provinsi atau BP Geopark itu dalam melindungi, karena di situ ada 3 pilar utama: edukasi, konservasi, kemudian juga pembangunan ekonomi berkelanjutan yang di masyarakat. Semuanya itu tertuang di dalam dossier dan sudah kami apply ke UNESCO-nya, dan mudah-mudahan di waktu yang tidak lama, sekitar mungkin Februari ataupun kalaupun sampai paling lambat mungkin April, kalau kita layak dari dokumen itu, dari evaluator akan berkunjung ke Kalimantan Selatan. Nah, ini tentunya perlu dukungan seluruh pihak, khususnya juga media. Bantu kami mempublikasi upaya-upaya kami, bantu kami untuk menceritakan betapa pentingnya geopark. Karena geopark bukan hanya batu, bukan hanya atau melihat yang ada di sini, tetapi banyak masyarakat yang kita bangun, ekonomi masyarakat yang kita bangun, sehingga kami benar-benar ini menjadi nyata. Bohail Banjar TV. Mungkin Anda sering mendengar lagu Pambatangan, Uma Abah hingga Pangeran Suryansa. Namun tahukah siapa penyanyi asli yang membawakan lagu era tahun 80-an tersebut? Disebut Porapar Kota Banjarmasin ingin mengenalkannya ke masyarakat dengan meluncing album lagu Banjar Tempo Dulu yang menghadirkan 4 orang penyanyi aslinya. Inilah sebaik lirik lagu Pambatangan yang dibawakan Mila Karmila saat launching lagu Banjar Tempo Dulu yang digagas Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kota Banjarmasin Minggu malam di salah satu hotel berbintang. Selain Pembatangan, Mila juga membawakan lagu Singgah di Lanting. Selain Mila Karmila, ada 3 orang lagi penyanyi era tahun 80-an yang masuk dapur rekaman, yaitu Emilia Agus, M. Ilham, dan Peter Lantu. Mereka masing-masing membawakan 2 buah lagu dan 1 lagu dinyanyikan bersama, hingga ada 9 lagu yang direkam dalam album tersebut. Adapun tujuan di launchingnya album lagu Banjar Tempo Dulu ini ialah untuk melestarikan lagu-lagu lama tersebut. Kemudian mengenalkan kepada generasi muda agar mereka tahu siapa penyanyi asli lagu tersebut yang diperdengarkan secara turun-temurun. Kemudian ini sebagai wujud penghargaan kepada penyanyi yang masih hidup yang berjasa besar dalam perkembangan lagu Banjar. Ya, karena kita cukup prihatin. Banyak generasi muda kita sebenarnya dia mencari lagu-lagu itu, dan sampai sekarang nyatanya lagu itu masih eksis, tetapi generasi muda kita tidak atau belum tahu siapa sih penyanyi asalnya, siapa sih penciptanya. Nah, lewat album ini kita kepingin memperkenalkan lagu contohnya kayak Paris Berata, penciptanya ternyata orang Banjar. Karena lagu tersebut seolah-olah kan punya daerah lain, padahal diciptakan oleh orang Banjar dan di Banjar City. Salah satunya itu. Pak, terus ke depan. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin mengapresiasi langkah ini melalui album yang diperbanyak melalui DVD. Lagu ini bisa diputar di berbagai tempat sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap seniman. Untuk para seniman penyanyi lagu-lagu Banjar Tempo Dulu, ada 4 yang hadir di sini lah, luar biasa. Termasuk juga yang sudah meninggal dunia, yang lagu-lagunya masih diputar terus sampai wah ini, itu luar biasa apresiasinya. Puluhan tahun mereka berkarya, baru sekali ini kemudian ditampilkan original artis lagu Banjar Tempo Dulu, mengenang masa kecil kita. Dan itu lu kira penuh dengan perjuangan, semangat, dan mudah-mudahan lagu Banjar tetap dikenang, tetap bertahan sampai sekarang. VCD ini juga bisa nanti dikirim ke hotel-hotel, ke kafe-kafe, dan juga tempat-tempat lain yang bisa menjadi souvenir, dan bahkan ini bisa diputar kembali. Jadi saya kira itu yang paling penting, dan apresiasi kita untuk para seniman Banjar, termasuk juga khususnya para penyanyi-penyanyi Banjar. Disebut Porapar juga berencana memberikan penghargaan kepada penyanyi dan pegiat lagu Banjar. Bahkan jika berkenan, alat rekaman mereka Tempo Dulu akan dipajang di museum milik pemerintah kota. Eko Anggoro, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banyumas Pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.